Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 25 Maret 2022 bersama Pastor Troy Kalengkongan dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita membaca Injil pada Fresh Juice edisi hari ini, Jumat 25 Maret 2022, dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tatah Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam Injil yang kita baca dan dengar, dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang membawa kabar kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Di situ hanya disebut membawa kabar, tidak disebut membawa kabar gembira. Jadi kita boleh bertanya, mengapa perayaan hari ini disebut perayaan kabar sukacita? Kalau kita membuka kamus dalam kitab suci yang kita pakai, tepatnya pada halaman-halaman belakang dalam kitab, kita akan temukan apa artinya Injil. Injil berarti kabar baik atau kabar sukacita mengenai keselamatan. Kita semua tahu bahwa Yesus adalah Injil itu. Yesus adalah kabar sukacita itu. Dengan ini kita dapat memahami mengapa perayaan ini disebut sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Perayaan ini disebut sebagai perayaan kabar sukacita karena kabar yang dibawa oleh malaikat adalah kabar tentang Yesus.
Kabar tentang Yesus yang akan dikandung oleh seorang wanita, seorang manusia. Kabar bahwa Yesus, Allah penyelamat, akan menjadi manusia. Coba renungkan tentang hal itu. Allah menjadi manusia. Allah turun dari singgasananya. Allah meninggalkan kemuliaannya. Allah mau senasib sepenanggungan dengan manusia. Allah mau menunjukkan jalan untuk selamat. Allah sayang kepada manusia. Allah mau manusia selamat. Kemuliaan Allah dikaruniakan kepada manusia pada hari raya kabar sukacita. Menyadari benar akan hal ini, mana mungkin manusia tidak bersukacita. Dalam doa aku percaya, kita membungkukkan badan ketika kita mengucapkan kata-kata ini. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Sebuah tata gerak khusus yang dilestarikan oleh gereja untuk mengenang dan merayakan peristiwa mulia, peristiwa kabar sukacita, yaitu ketika Yesus dikandung dari Roh Kudus. Sampai di sini, marilah kita merenungkan satu hal lain lagi. Peristiwa Yesus dikandung dari Roh Kudus dalam rahim Bunda Maria tentu saja adalah atas inisiatif Allah. Namun hal itu tidak dapat terjadi tanpa persetujuan Maria. Dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," Maria menjawab ya. Maria menyetujui rencana keselamatan yang dirancangkan Allah. Maria mau ikut pada kehendak Allah. Tidak mudah untuk menjawab ya atas tawaran Tuhan ini. Dikatakan dalam Injil, Maria terkejut mendengar perkataan malaikat, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Ada hal yang tidak jelas yang membuatnya bertanya-tanya. Tanda tanya itu semakin nampak dan semakin besar, dan kali ini disertai keraguan. Maria berkata, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi, sebab aku belum bersuami?" Sangatlah jelas di sini bahwa ada alasan yang cukup untuk mengatakan tidak. Namun, Maria memilih mengatakan ya. Maria mengatakan ya pada kehendak Allah. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mengerjakan, melakukan, melaksanakan apa yang seturut kehendak kita adalah perkara yang gampang dan malahan menyenangkan. Tentu sebaliknya, mengerjakan, melakukan, dan melaksanakan apa yang bukan kehendak kita pastilah sulit dan bisa menyengsarakan. Sebuah pergulatan batin dan petualangan rohani seorang beriman adalah tentang apakah mau ikut kehendak diri sendiri atau ikut kehendak Allah. Iman, kerendahan hati, dan ketaatan Maria menerima dan melaksanakan kehendak Allah sungguh merupakan teladan yang amat berarti. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 25 Maret 2022.
terima kasih kepada Pastor Troy untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.